Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelas B kelompok 2 akan menjelaskan tentang pemeliharaan babi jantan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Iputu Sampurna MS. Adapun dengan anggota kelompok kami beranggotakan 14 orang. Yang pertama ada Gita dengan NIM akhir 002, Dinda dengan NIM akhir 004, Patricia dengan NIM akhir 006, lalu ada Eginda dengan NIM akhir 019, ada Tria dengan NIM akhir 020, ada Fania dengan NIM akhir 027, lalu ada Intan dengan NIM akhir 044, ada Beatrice dengan NIM akhir 056, dan ada Email dengan NIM akhir 089. Lalu ada Putri Karesha dengan NIM akhir 096, ada Nandia dengan NIM akhir 113, ada Haniah dengan NIM akhir 119, lalu ada Ida Ayu Tariska dengan NIM akhir 105, dan ada AB dengan NIM akhir 145. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Tujuan dari memelihara babi jantan yaitu yang pertama, sebagai pembiakan atau breeding. Babi jantan sering dipelihara untuk tujuan reproduksi. Mereka digunakan untuk membuahi babi betina dan menghasilkan anak-anak babi. Lalu, untuk produksi daging. Babi jantan yang tidak digunakan untuk pembiakan dapat dipelihara untuk produksi daging. Daging babi adalah salah satu sumber protein hewani yang banyak dikonsumsi di berbagai negara. Lalu yang ketiga yaitu ada penelitian dan pengembangan. Dalam beberapa kasus, babi jantan dipelihara untuk keperluan penelitian ilmiah, termasuk studi tentang genetika, fisiologi, dan kesehatan hewan. Selanjutnya ada tujuan pemeliharaan babi jantan. Yang pertama, pemanfaatan limbah, yaitu beberapa peternak mungkin memelihara babi jantan untuk membantu pengolahan limbah organik atau sisa makanan menjadi kompos atau pupuk. Selanjutnya ada penggemukan, yaitu beberapa babi jantan terutama yang telah dikebiri dipelihara untuk penggemukan dan produksi daging. Penggemukan ini bertujuan untuk menghasilkan daging yang berkualitas dengan efisiensi konversi pakan yang tinggi. Yang terakhir ada pengendalian keturunan pada babi jantan adalah untuk memastikan bahwa sifat-sifat genetik yang diinginkan dipertahankan dan ditingkatkan dalam populasi ternak, seperti meningkatkan kualitas genetik, memelihara dan mempertahankan babi jantan dengan sifat-sifat genetik yang unggul seperti pertumbuhan cepat, efisiensi pakan tinggi, adaptasi lingkungan yang baik, ketahanan terhadap penyakit, dan kualitas daging yang optimal. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pemilihan bibit pejantan yang ideal. Pemilihan bibit pejantan yang ideal dapat dilihat dari dua hal, yakni faktor pemilihan dan juga ciri fisiknya. Untuk faktor pemilihan dilihat dari 6 faktor, yakni kesehatan dan kebersihan, genetik, performa reproduksi, morfologi dan ciri fisik, sifat yang diinginkan, dan lingkungan dan adaptasi. Untuk ciri fisiknya sendiri, kepalanya ringan, pandangan tajam, tubuh berukuran panjang dengan punggung agak melengkung dan kuat, testis berukuran sama atau simetris, kaki dan tumit kuat khususnya untuk kaki belakang, kuku rapat, simetris dan bersih, perut bagian bawah rata dengan temperamen agresif. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada perilaku pada musim kawin, ada 3, yaitu yang pertama agresi, yang kedua teritorial, dan yang ketiga vokal. Agresi di mana babi menunjukkan perilaku dominasi seperti berkelahi, menunjukkan gigi dan postur ancaman, dan menggesekkan tubuh. Selanjutnya ada teritorial, yaitu menggesekkan tubuh pada objek untuk menandai bau khas mereka dengan tujuan menandai wilayah dan mengomunikasikan keberadaan mereka kepada betina. Selanjutnya ada vokal, yaitu sering mengeluarkan suara keras dan khas selama musim kawin seperti meraung atau menggulungkan lidah mereka dengan tujuan menarik perhatian betina dan menegaskan keberadaan mereka kepada pesaing lain. Baik, selanjutnya yaitu strategi penjagaan kesehatan reproduksi pada babi jantan. Yang pertama yaitu melakukan pemantauan kesehatan yang rutin dengan cara melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin oleh petugas veterinarian atau dokter hewan yang terlatih. Lalu memantau berat badan, suhu tubuh, dan perilaku babi jantan secara teratur untuk mendeteksi dini adanya penyakit atau masalah kesehatan. Yang kedua yaitu pengelolaan gizi yang tepat, memberikan pakan yang seimbang dan nutrisi yang cukup
untuk mendukung fungsi reproduksi yang optimal, memastikan asupan vitamin dan mineral yang cukup untuk menjaga kesehatan reproduksi. Dan yang ketiga yaitu perawatan kesehatan reproduksi, dengan cara memantau dan mencatat siklus reproduksi babi jantan termasuk tanda-tanda estrus pada betina jika digunakan sebagai pemacu reproduksi pada jantan. Lalu mengelola program reproduksi dengan cermat termasuk pemilihan waktu inseminasi atau perkawinan alami. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Persiapan pemeliharaan babi jantan. Pemeliharaan babi jantan memerlukan persiapan yang cermat untuk memastikan kesehatan, kesejahteraan, dan kemampuan reproduksinya. Berikut adalah langkah-langkah penting dalam persiapan pemeliharaan babi jantan. Yang pertama, itu ada pemilihan babi jantan. Pilih babi jantan dengan kualitas genetik unggul yang memiliki riwayat kesehatan baik dan performa reproduksi yang tinggi. Pastikan babi jantan bebas dari penyakit menular dan memiliki kondisi fisik yang baik. Lalu yang kedua ada kandang dan lingkungan. Siapkan kandang yang nyaman, bersih, dan cukup luas untuk memungkinkan pergerakan bebas. Kandang harus terlindung dari cuaca ekstrim. Pastikan kandang memiliki ventilasi yang baik untuk menjaga sirkulasi udara dan mencegah penumpukan gas berbahaya. Lalu rutin bersihkan kandang untuk menghindari penumpukan kotoran yang dapat menyebabkan penyakit. Yang ketiga ada nutrisi dan pemberian pakan. Berikan pakan yang seimbang dengan kandungan protein, vitamin, dan mineral yang sesuai untuk mendukung kesehatan dan kesuburan. Sediakan air bersih dan segar setiap saat untuk menjaga hidrasi yang baik. Lalu yang keempat ada kesehatan dan vaksinasi. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk mendeteksi dan mencegah penyakit. Pastikan babi jantan mendapat vaksinasi yang diperlukan untuk mencegah penyakit umum dan berikan perawatan antiparasit secara rutin untuk menghindari infeksi cacing dan parasit eksternal. Selanjutnya ada manajemen reproduksi. Lakukan analisis sperma secara berkala untuk memastikan kualitas sperma yang baik. Pantau perilaku kawin babi jantan untuk memastikan libido dan kemampuan kawin yang baik. Dan berikan waktu istirahat yang cukup antara sesi kawin untuk mencegah kelelahan dan menjaga performa reproduksi. Yang keenam ada penanganan dan pelatihan. Tangani babi jantan dengan lembut untuk mengurangi stres yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kesuburan. Jika diperlukan, latih babi jantan untuk memudahkan penanganan selama pemeriksaan kesehatan dan proses kawin. Lalu yang terakhir ada pengawasan dan pemantauan. Lakukan pengamatan harian terhadap kondisi fisik dan perilaku babi jantan untuk mendeteksi tanda-tanda suatu penyakit atau stres. Lalu simpan catatan lengkap tentang kesehatan, pemberian pakan, vaksinasi, dan aktivitas reproduksi untuk memudahkan manajemen dan pengambilan keputusan. Dengan persiapan yang baik dan manajemen yang tepat, babi jantan akan berada dalam kondisi optimal untuk mendukung program reproduksi yang sukses dan menjaga produktivitas peternakan. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya ada kandang babi jantan, di mana ukuran kandang babi jantan itu tergantung dari fungsi kandang, yaitu kandang penggemukan. Nah, kandang penggemukan ini dibagi menjadi dua, yang pertama ada kandang koloni atau kandang kelompok, dan yang kedua kandang baterai, seperti pada gambar berikut. Nah, untuk syarat-syarat kandang babi, yang pertama ada jarak minimal 500 meter dari pemukiman, kemudian konstruksinya harus kuat, kemudian juga mudah dibersihkan. Nah, mudah dibersihkan ini termasuk untuk menambahkan kemiringan pada bagian bawah sebanyak 15-20 derajat. Hal ini dimaksudkan agar air yang dipakai untuk melakukan pembersihan itu dapat langsung menuju ke pembuangan limbah dari selokan. Kemudian juga syarat kandang babi itu tersedianya selokan untuk pembuangan limbah. Kemudian tersedia ventilasi yang cukup, di mana ventilasi ini akan membantu untuk menurunkan atau menaikkan suhu apabila kondisi cuaca tidak mendukung. Jadi, biar babi-babi tersebut ketika cuaca sedang panas tidak merasakan kepanasan yang membuat babi-babi tersebut tidak nyaman. Kemudian untuk ketersediaan air itu harus cukup, di mana biasanya satu ekor babi itu menghabiskan 5-6 liter per hari. Untuk ukuran kandang,
Untuk kandang pemupukan atau koloni biasanya berukuran 5 kali 6 kali 1 meter, di mana tipe kandang ini memerlukan lahan yang luas, kurang mudah untuk mengatur babi, karena biasanya dalam satu kandang pemupukan atau koloni tersedia 4-5 ekor babi. Namun, tingkat kebutuhan pakannya lebih sedikit dibandingkan kandang baterai, karena semakin banyak kandang baterai berarti semakin banyak pakan yang emang harus diberikan di setiap kandang tersebut. Nah, untuk kandang baterai itu biasanya berukuran 2 kali 25 meter dikali 0,8 meter dan tinggi 1,1 meter. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, berikutnya adalah batas kandang steril pada babi. Batas kandang steril pada babi adalah area yang didesain khusus untuk menjaga lingkungan kandang tetap bersih dan bebas dari kontaminasi eksternal, guna untuk mencegah penyakit dan infeksi. Batas kandang steril ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah dinding, atap, dan lantai. Merupakan isolasi terhadap lingkungan, terutama untuk menjaga kestabilan udara di dalam kandang. Baik, yang pertama adalah dinding. Dinding kandang sebagai salah satu pembatas isolasi berguna untuk menahan angin langsung dari luar, menahan keluarnya panas yang dihasilkan oleh tubuh babi, dan yang terakhir adalah menghindarkan adanya babi yang keluar dari kandang atau saling bermusuhan, apalagi saat mempunyai sifat kanibalis. Mengingat ternak babi sangat sensitif terhadap udara panas ataupun udara yang lembab, maka sekeliling kandang harus dilengkapi dinding yang semi terbuka. Dinding semacam ini di waktu siang akan menjamin udara dalam kandang tetap segar, sebab sirkulasi udara akan cukup lancar, dan sebaliknya, di waktu malam tidak begitu kedinginan karena babi bisa berbaring dan terlindungi oleh dinding. Yang kedua adalah atap. Atap ini memiliki 2 fungsi. Yang pertama adalah menghindarkan air hujan dan terik matahari. Yang kedua adalah menjaga kehangatan di dalam kandang pada waktu dingin. Sebaiknya atap ini didesain meluncur ke belakang sehingga air hujan tidak banyak masuk ke dalam kandang. Untuk atap bisa digunakan genteng, asbes, daun kelapa, ataupun alang-alang. Yang terakhir adalah lantai. Lantai kandang ini memiliki 2 fungsi juga. Yang pertama adalah menghindarkan kelembapan dari dalam tanah, dan yang kedua adalah batas antara tanah. Babi memiliki sifat banyak berbaring, terutama pada babi fattening, yaitu 80% dari waktunya hanyalah dipergunakan untuk berbaring saja. Maka lantai harus dibuat selalu bersih, hangat, dan tentunya nyaman. Untuk menciptakan keadaan ini, lantai harus keras, dibuat dari bahan-bahan seperti aspal dan pasir, campuran batu merah atau batu kali, pasir dengan plesetan semen. Lantai ini dibuat agak miring sehingga air kencing atau air pembersih bekas bisa mengalir ke saluran pembuangan atau ke saluran pembuangan kotoran dan tidak mengganggu kebersihan kandang, dan kekeringan lantai lebih terjamin. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian luar kandang atau bagian peletakan kandang. Jadi di sini ada 3 aspek, yaitu higienis, sosial ekonomis, dan keamanan. Untuk dari segi higienis itu, tempat kandang itu lebih tinggi dari lingkungan sekitar, tanah yang mudah meresap air. Selanjutnya itu tempat yang mudah dibuat saluran atau pembuangan air. Lalu tempat yang terbuka, bukan di bawah pepohonan besar yang rindang, karena pohon yang rindang ini akan menutup masuknya sinar matahari ke dalam kandang. Lalu bagian sosial ekonomis, yaitu dekat dengan sumber air, karena pastinya nanti ternak babi akan memerlukan banyak air seperti untuk keperluan minum, mandi, atau untuk kebersihan lantai. Lalu dekat dengan sumber makan, karena makanan pokok ternak babi ini makanan penguat seperti katul, bungkil kedelai, bungkil kelapa. Bahan tersebut juga merupakan hasil ikatan usaha pertanian. Maka dari itu usaha ternak babi ini akan lebih menguntungkan jika bisa diusahakan di tempat-tempat yang letaknya dekat dengan toko makanan atau pabrik penggilingan. Lalu mudah dicapai kendaraan, ini agar memudahkan mobilitas. Lalu poin selanjutnya yaitu dekat dengan peternak, karena ternak babi ini memerlukan pengawasan langsung, baik untuk kesehatan ternak maupun dari segi keamanan. Lalu dekat dengan area perluasan, karena usaha ternak babi ini akan berkembang,
Jadi untuk mengimbangi perkembangan tersebut harus dibangun kandang baru, maka dari itu tentunya diperlukan perluasan kandang. Selanjutnya itu dari segi keamanan yang bisa dapat dilakukan yaitu pembatasan akses ke dalam kandang. Jadi tidak sembarang orang yang bisa masuk ke dalam kandang, lalu keamanan fisik dan tentunya juga nanti akan dibuat untuk protokol biosecurity kandang. Selanjutnya yaitu terkait kandang transaksi jual beli. Jadi di sini ada dua, yaitu kandang karantina dan kandang transit. Untuk kandang karantina ini letaknya terpisah dari kandang utama. Tujuan adanya kandang karantina ini untuk memastikan babi, baik babi yang akan dijual ataupun babi yang dibeli ini tidak membawa penyakit yang tentunya dapat menular. Kandang karantina ini tentunya diperlukan untuk kebersihan dan sanitasi yang ketat dan memadai. Selanjutnya yaitu kandang transit. Kandang transit yang tujuannya itu untuk menampung babi yang akan diangkut atau baru datang sebelum dipindahkan ke kandang utama. Kandang transit juga ini ada akses untuk transportasi untuk memudahkan dalam mobilisasi. Selanjutnya yaitu tujuan dari kandang transit ini untuk memastikan babi dalam kondisi baik untuk sebelum dan sesudah transportasi. Pemilihan pakan untuk babi pejantan sangat penting untuk memastikan kesehatan, performa reproduksi, dan produktivitas yang optimal. Ransum pakan untuk babi pejantan harus seimbang dan memenuhi kebutuhan nutrisi khusus babi pejantan, termasuk protein, energi atau kalori, vitamin, dan mineral. Terdapat komponen utama dari pemilihan pakan untuk mengandung gizi sebagai berikut. Yang pertama ada protein, itu dapat diperoleh dari kedelai, tepung ikan, dan produk susu. Untuk kebutuhan lemak bisa didapat dari minyak nabati dan lemak hewani. Untuk serat bisa didapatkan dari dedak gandum dan bahan hijauan. Dan untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral pada babi pejantan bisa menggunakan vitamin dari vitamin A, D, E, dan B kompleks, dan mineral dari kalsium, fosfor, dan zinc. Terdapat pula beberapa contoh kebutuhan dari protein dan kalori dari berbagai stase umur babi. Untuk babi pejantan yang masih muda itu proteinnya dibutuhkan sekitar 20-22% dengan energi yang dibutuhkan 3.200 sampai 3.400 kalori per kilogram. Untuk babi pejantan yang dalam masa pertumbuhan itu memerlukan protein sekitar 18-20% dengan energi 3.200 sampai 3.400. Selanjutnya untuk babi pejantan dewasa itu memerlukan protein sebanyak 16-18% dengan energinya atau kalorinya membutuhkan 3.100 sampai 3.300. Dan yang terakhir yaitu untuk babi pada tahap pejantan dewasa aktif itu memerlukan protein 16-18% dengan energi atau kalori sebanyak 3.300 sampai 3.500 kilokalori per kilogram. Sekian dari saya, untuk presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu yang selanjutnya adalah usia babi jantan untuk kawin. Usia ideal babi jantan untuk kawin adalah antara 1,5 tahun hingga 3 tahun. Namun perlu diingat bahwa usia kawin yang tepat juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya, seperti yang pertama itu ras babi, di mana babi ras jantan yang kecil itu biasanya mencapai kematangan seksual lebih cepat daripada ras besar. Lalu yang kedua itu berat badan yang harus mencapai 80% dari berat badan dewasa, dan yang ketiga itu perkembangan fisik di mana babi jantan harus memiliki organ reproduksi yang berkembang dengan baik dan menunjukkan tanda-tanda pubertas, dan yang terakhir itu babi jantan harus dalam kondisi sehat dan bebas dari penyakit sebelum kawin. Baik, untuk selanjutnya yaitu ciri babi jantan yang sedang birahi. Yang pertama itu bisa diperhatikan dari perilakunya, ia akan merasa gelisah dan agresif, menaiki babi betina, terjadi penurunan nafsu makan, dan meningkatnya aktivitas seksual. Yang kedua itu bisa dilihat dari fisiknya, yang pertama itu alat kelamin bengkak dan kemerahan, dan yang selanjutnya terjadi peningkatan produksi sperma. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi kami ini yaitu tujuan pemeliharaan babi jantan itu meliputi perkembangbiakan, produksi daging, penelitian, penggemukan, dan pengendalian keturunan. Lalu, bibit pejantan dipilih itu berdasarkan kesehatan, genetik, performa reproduksi, morfologi, sifat, dan adaptasi lingkungan. Lalu,
Pemeliharaan babi melibatkan pemantauan kesehatan rutin, pengelolaan gizi, dan perawatan reproduksi. Kandang harus memenuhi syarat kebersihan, ventilasi, dan keamanan. Nutrisi yang diberikan itu sesuai dengan usia dan kebutuhan protein serta energi babi. Perilaku kawin babi jantan itu mencakup agresi, teritorial, dan vokalisasi untuk menarik betina dan menegaskan dominasi. Sekianlah presentasi materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.